Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Zilanatu Surofa Al-Karimah dengan NIM 2019-210054. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak atas kekayaan intelektual atau yang biasa kita dengar dengan nama HAKI. Jadi sebenarnya apa sih hak atas kekayaan intelektual ini? Jadi hak ini adalah hak eksklusif yang diberikan dari suatu hukum atau peraturan yang berlaku kepada seseorang atau sekelompok yang mana mereka ini menciptakan suatu karya atau membuat sebuah produk. Jadi intinya ini adalah haki itu adalah sebuah hak kepada orang-orang yang telah menciptakan suatu produk untuk menikmatinya, menikmati hasil yang dari mereka ciptakan secara ekonomis seperti paten atau hasil dari hak ciptanya, seperti itu. Mengapa sih ada hak atas kekayaan intelektual atau HAKI ini? Jadi HAKI ini ada karena adanya permasalahan. Permasalahan seperti apa? Yaitu seperti pemalsuan dan pembajakan. Jadi barang-barang yang telah diciptakan ataupun yang telah dibuat itu bisa untuk dipalsukan dan dibajak. Pembedaannya seperti apa? Jadi, misalkan untuk pembajakan itu contohnya ada buku dibajak ataupun film dibajak. Jadi, orang yang menerbitkan film itu kan penerbit aslinya, seperti itu, bukan penerbit buku asli itu. Jadi, contoh-contohnya adalah sebagai berikut. Contohnya dari pemalsuan dan pembajakan ini adalah seperti tas ini. Kalian pasti tahu kan tas ini tas apa, yaitu tas Louis Vuitton atau LV. Jadi tas ini ada saja yang memalsukan. Jadi meskipun palsu dan ori itu biasanya perbedaannya itu cukup tipis, tetapi masih bisa kita bedakan. Seperti yang saya baca, katanya kalau tas LV yang asli itu untuk motifnya tidak terlalu terang. Sedangkan yang palsu itu pasti logonya ataupun motifnya itu sangat terang, seperti itu. Lalu selanjutnya ada skincare. Nah, ini skincare dari Niacin. Jadi dari Yuja Niacin ini juga ada palsunya ternyata di Indonesia, kawan. Jadi serum ini itu dipalsukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tetapi tenang saja, ada pembedanya dari ori dan yang palsu. Seperti contohnya kalau di sini, yang ori itu tutupnya itu berwarna kuning sedikit tidak terang. Tapi kalau yang palsu berwarna kuning terang tutupnya. Dan juga biasanya bisa dibedakan dari tekstur, bau, dan juga warna dari serum tersebut. Biasanya kalau untuk serum atau produk kosmetik yang palsu itu akan berbau kimia, sangat menyengat bau kimianya, dan juga biasanya teksturnya itu cenderung lebih cair ataupun lebih kental daripada biasanya. Dan selanjutnya ada yang namanya buku bajakan. Pasti dari teman-teman semua ini tidak asing dengan yang namanya buku bajakan pun film bajakan. Siapa nih yang masih memakai? Jadi buku bajakan itu contohnya seperti ini. Jadi ada buku bajakan, dari contohnya ini membedakannya sangat mudah. Biasanya kalau buku bajakan itu harganya jauh lebih murah daripada buku aslinya. Bisa setengah ataupun lebih banyak dari itu. Contohnya seperti buku ini. Ini bisa dibedakan dari sampingnya. Kalau yang palsu ini cenderung lebih tidak rapi dan mengkerut-kerut. Sedangkan yang asli itu terlihat sangat mulus dan bagus. Lalu dari isinya, biasanya kalau untuk buku bajakan sendiri, itu isinya adalah fotokopi-fotokopi, tidak cetakan print langsung, seperti yang ori. Dan juga kalau yang bajakan ini, biasanya sering mudah untuk lepas, gitu. Lalu, selanjutnya itu ada juga kalau untuk pembajakan, ada pembajakan aplikasi. Biasanya rekan-rekan ini pasti tahu web yang bernama Bagas 31, yang mana di situ adalah berisi aplikasi-aplikasi
yang dibajak, seperti ada aplikasi Adobe ataupun Microsoft yang dibajak. Dan seharusnya itu pembeli yang ingin mendapatkan aplikasi itu harus membayar. Tetapi di Bagas 31 ini disediakan secara gratis. Nah, itu termasuk dengan pembajakan. Saya juga ada satu contoh untuk pemalsuan, contoh yang ada di kehidupan sehari-hari, dan ini contoh langsung dari kehidupan saya. Ibu saya membeli sabun cuci muka bermerek Pond's yang berwarna hijau. Nah, karena terlalu sering membeli, sehingga pada satu saat ibu saya membeli dan ternyata mendapatkan barang palsu. Ibu saya sangat dengan mudah untuk mengenali bahwa itu produk palsu karena sudah memakai produk yang asli selama bertahun-tahun seperti itu. Jadi untuk teksturnya sendiri waktu itu lebih cair daripada biasanya dan baunya cukup menyengat, bau khas sangat-sangat berbeda dengan bau yang biasanya seperti itu. Dan selanjutnya yaitu tentang apa sih yang terjadi jika perlindungan haki ini tidak memadai. Jadi apa sih akibatnya jika perlindungan haki ini tidak memadai? Jadi akibatnya adalah terjadinya kegagalan untuk melindungi barang ataupun produk yang telah kita ciptakan dengan susah-susah, dan produk itu akan dengan mudah untuk dipalsukan dan juga dibajak seperti itu. Lalu penciptanya juga akan kehilangan royalti yang seharusnya didapatkan seperti itu apabila dia menciptakan sebuah aplikasi ataupun lagu seperti itu. Dan akan maraknya terjadinya pembajakan dan pemalsuan secara terang-terangan seperti itu. Jadi para pembajak dan para pemalsu ini akan dengan mudah dan dengan gamblangnya mereka melakukan pembajakan dan pemalsuan ini secara terang-terangan seperti itu, karena mereka merasa aman dengan apa yang mereka lakukan dan mereka tidak merasa terancam karena perlindungan haki yang tidak memadai dan tidak keras seperti itu. Selanjutnya ada hukum-hukum perdagangan. Jadi setiap negara, terutama juga di Indonesia, pasti memiliki hukum yang mengatur tentang perdagangan. Mengapa demikian? Karena perdagangan itu perlu diatur agar arah dan tujuannya itu jelas dan satu tujuan, dan juga tidak pencar-pencar arahnya, jadi tetap terarah dan aman. Oleh karena itu, perdagangan perlu diatur. Dan juga perdagangan ini sangat penting di suatu negara, terutama juga di Indonesia. Karena apa sih? Perdagangan ini itu bisa meningkatkan perekonomian negara dan juga bisa meningkatkan lowongan pekerjaan di negara tersebut, di Indonesia, dan meningkatkan perekonomian yang ada di negara itu. Lalu bisa meningkatkan produksi di dalam negeri itu, seperti itu. Dan juga sangat berpengaruh di pembangunan nasional, pembangunan perekonomian nasional seperti itu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Icun Amedinasa dengan NIM 2019-210618. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai materi aspek hukum internasional. Yang mana pertama kita akan membahas mengenai penerapan hukum Amerika di negara lain. Kita tahu semua pemerintahan itu pasti menaruh perhatian dalam melindungi kepentingan politis dan ekonomi mereka secara domestik dan internasional. Seperti aktivitas atau tindakan apapun. Dan tak lain juga Amerika Serikat melakukan tindakan yang serupa. Seperti hal tersebut, penerapan hukum Amerika di negara lain mengenai permasalahan yurisdiksi hukum Amerika Serikat atas tindakan yang dilakukan di luar batas teritorial. Jadi, hal tersebut itu telah ditetapkan sejak lama mengenai konsepnya, yaitu di mana konsepnya menetapkan bahwa meskipun sebuah tindakan dilakukan di luar teritorial yurisdiksi pengadilan Amerika Serikat, pengadilan tersebut tetap mempunyai yurisdiksi jika tindakan tersebut berpengaruh pada negara asalnya. Jadi, walaupun seorang WNA
memiliki WNA Amerika Serikat memiliki permasalahan di luar negaranya, pemerintahan itu masih memiliki yurisdiksi untuk untuk kasus tersebut seperti itu. Baik, selanjutnya mengenai undang-undang praktek korupsi asing. Jadi di mana perusahaan melarang pembayaran suap kepada pejabat, kandidat atau partai politik asing. Hukuman berat itu akan terjadi atau dapat terjadi dengan dikenakan terhadap pejabat perusahaan, direktur, karyawan, atau agen yang dinyatakan bersalah membayar suap atau dengan sengaja berpartisipasi dalam pengizinan pembayaran suap tersebut. Namun kita harus mengingat bahwa hal seperti suap itu kan terkadang bisa menjadi kebiasaan bisnis yang pada umumnya di beberapa banyak negara untuk mempermudah jalannya laju bisnis tersebut. Selanjutnya mengenai hukum keamanan nasional. Jadi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat cabang asing mereka atau perusahaan asing yang memegang lisensi teknologi Amerika Serikat tidak dapat menjual suatu produk kepada negara apabila penjualan tersebut oleh pemerintah Amerika Serikat dianggap mempengaruhi keamanan nasional. Lebih jauh lagi, jadi tanggung jawab tersebut diperpanjang sampai ke tujuan akhir produk tanpa memandang sejumlah perantara yang mungkin terlibat dalam pemindahan barang. Jadi ekspor itu dikendalikan dengan tujuan sebagai perlindungan dan peningkatan hak asasi manusia sebagai cara untuk meningkatkan kebijakan luar negeri karena adanya kekurangan nasional untuk mengontrol teknologi dan untuk banyak lagi alasan yang dianggap perlu oleh pemerintahan Amerika Serikat untuk melindungi kepentingan terbaik mereka. Selanjutnya mengenai hukum antitrust. Jadi penegakan antitrust ini mempunyai dua tujuan. Yang pertama, dalam perdagangan internasional itu untuk melindungi konsumen Amerika dengan memastikan bahwa mereka mendapatkan manfaat dari produk dan ide yang diproduksi itu baik oleh pesaing asing maupun domestik. Tujuan kedua yaitu undang-undang antitrust itu dapat melindungi kesempatan ekspor dan investasi Amerika dari larangan yang ditetapkan oleh swasta. Jadi bahwa semua perusahaan berbasis Amerika Serikat itu yang melakukan ekspor barang, jasa atau capital harus diizinkan untuk bersaing secara sehat dan tidak dihalangi oleh larangan yang diterapkan para pesaing yang lebih besar atau yang tidak berprinsip. Selanjutnya yang keempat mengenai hukum anti boykot. Jadi hukum anti boykot itu hanya berlaku terhadap boykot yang tidak didukung pemerintah Amerika Serikat, di mana perusahaan Amerika Serikat itu dilarang berpartisipasi dalam boykot asing yang tidak sah. Lebih lanjutnya mereka itu diharuskan untuk melaporkan adanya permintaan kerjasama dengan suatu boykot. Jadi yang dimaksud itu adalah negara-negara yang diboykot oleh negara-negara lain seperti itu. Selanjutnya mengenai ekstrateritorialitas hukum Amerika Serikat. Terdapat hukum Amerika Serikat khususnya penting bagi perusahaan multinasional Amerika Serikat karena panjangnya jangkauan yurisdiksi legal Amerika Serikat tuh menimbulkan keresahan pada kepala-kepala negara. Pemerintahan asing tuh takut terhadap pengaruh kebijakan pemerintahan Amerika Serikat pada ekonomi mereka melalui perusahaan multinasional Amerika Serikat. Dalam sebuah perkembangan yang menarik, perusahaan multinasional itu dianggap bertanggung jawab untuk pelanggaran hak asasi manusia dari pemerintahan asing. Tuntutan hukum diajukan di pengadilan Amerika Serikat terhadap perusahaan multinasional menuntut mereka untuk melakukan bisnis dengan rezim yang opresif seperti itu. Yang selanjutnya mengenai hukum di internet. Jadi hukum yang ada pada internet itu masih samar atau tidak sepenuhnya menjangkau isu seperti perjudian, perlindungan atas nama baik atau hak asasi manusia, perpajakan, lintas batas, dan isu yang berhubungan dengan kontrak. Itu adalah sesuatu kelemahan bagi negara Amerika Serikat juga dalam membidik hukum yang akan mereka gunakan untuk para pelanggar. Selanjutnya mengenai analisis studi kasus. Jadi kosmetik ilegal itu dengan merek ternama yang diimpor dari Cina sudah banyak beredar di tanah air sejak beberapa tahun silam pula. Di mana pemilik barang itu tuh menjelaskan telah mengimpor kosmetik dari Cina sejak 3 tahun yang lalu dan terdapat 16 jenis kosmetik ilegal dari berbagai merek. Terdapat eyeshadow, pensil alis, blush on, bedak, body lotion, lip gloss, lipstick, dan lain sebagainya. Ada beberapa hal kosmetik yang memasukkan merek dagangnya seperti merek Maybelline, The Body Shop. Mereka itu memberikan seolah-olah harga itu sedang diskon dan dijual dengan harga yang sangat miring. Dimana penjelasannya itu
Dampak dari hal tersebut itu sangat berpengaruh pada citra brand. Mereka itu menggunakan brand-brand yang sudah terkenal, yang mana telah memiliki kredibilitas tinggi oleh para konsumennya. Permasalahan ini itu tidak hanya berhenti pada citra. Kasus seperti ini tuh lebih baik jika diperkarakan melalui jalur hukum. Mengenai perdagangan produk atau barang palsu atau yang juga dikenal dengan barang KW, peran Ditjen Haki berlaku pada pasal 100 sampai dengan pasal 102 UU MIG, diatur mengenai tindak pidana terkait merek. Di mana pasal 1 UU MIG salah satunya yaitu setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhan dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar. Yang kedua, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lambat 4 tahun atau denda paling banyak 2 miliar. Dimana yang dapat kita pelajari, mereka menggunakan merek-merek yang sudah memiliki hak ciptanya. Itu adalah kesalahan yang sebenarnya tidak boleh kita lakukan. Sebelumnya juga sudah dijelaskan bagaimana sih kita sebagai konsumen untuk lebih pintar-pintarnya, lebih aware pada barang-barang yang original. Seperti itu, dimana konsumen harus melatih kita seberapa pedulinya kita tentang produk-produk original. Biasanya produk-produk tiruan ini itu tuh lebih banyak adalah produk-produk impor atau produk-produk luar negeri yang akhirnya dipasarkan di Indonesia dengan label yang sama namun barang yang berbeda. Seperti itu. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok 3. Terima kasih telah mendengarkan kami. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.